Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah konsep-konsep inti dari sebuah ajaran spiritual yang dinamakan ilmu kebenaran. Semua ini kita rangkum dari sesi tanya jawab langsung dengan penggagasnya, yaitu Ririn Atika. Biar lebih terstruktur, kita akan bahas 5 tema utama. Kita mulai dari asal-usul ilmunya, lalu kenapa ilmu ini disebut eksklusif untuk zaman sekarang, terus soal sikap kita, mau percaya atau tidak, lanjut ke pertanyaan kenapa ilmunya harus ditulis dan dijual, dan terakhir kita tutup dengan pembahasan soal hakikat harta dan ujiannya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental, yang pasti muncul pertama kali di benak kita semua. Sebenarnya dari mana sih sumber informasi atau pengetahuan ini? Nah, jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Menurut sumbernya, pengetahuan ini tuh bukan berasal dari kitab-kitab atau naskah-naskah kuno, tapi justru dari komunikasi langsung yang sifatnya, ya, terus-menerus, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau dirinci, ada 2 saluran utama nih. Pertama, dari dialog langsung dengan 5 entitas spiritual yang disebut sebagai Nur Muhammad. Kedua, ini juga unik. Sumbernya berasal dari pesan-pesan yang ditafsirkan dari kejadian sehari-hari. Bisa dari berita yang kita tonton, gosip yang kita dengar, apapun itu. Semua itu jadi semacam pendidikan pribadi yang berjalan puluhan tahun. Sampai akhirnya datang perintah untuk menyusunnya menjadi buku, video, dan konten-konten lainnya. Nah, dari sumbernya saja udah menarik ya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah klaim bahwa pengetahuan ini benar-benar baru. Hal inilah yang membawa kita pada sifatnya yang sangat eksklusif, khusus untuk era modern kita. Logikanya, kalau pengetahuan ini sebegitu penting, pasti ada dong jejak-jejaknya di masa lalu. Tapi, ketika pertanyaan ini diajukan, jawabannya ternyata sangat jelas. Tidak ada. Ya, jadi, ilmu kebenaran ini diposisikan sebagai sebuah wahyu modern. Sebuah pengetahuan yang memang baru bisa turun dan diakses oleh manusia di zaman kita sekarang. Orang-orang di era sebelumnya, katanya, belum bisa menerima ini. Perbandingan ini menjelaskan perbedaannya secara gamblang ya. Di satu sisi ada leluhur kita, bahkan termasuk arwah-arwah dari masa lalu, yang konon berada dalam ketidaktahuan. Mereka paling banter cuma dengar gosip atau kabar burungnya saja. Nah, di sisi lain ada kita, manusia masa kini. Kita ini disebut sebagai generasi pertama yang punya akses penuh dan langsung ke ajaran lengkapnya untuk bisa memahami urusan kosmos di tingkat tinggi. Oke, sampai sini kita pasti mikir informasinya unik, susah diverifikasi, terus gimana kita harus bersikap? Nah, disinilah letak ujian kepercayaannya. Menurut ajaran ini, semua itu pada akhirnya kembali ke pilihan pribadi kita masing-masing. Penggagasnya sendiri sangat sadar akan skeptisisme yang mungkin muncul. Dia secara terang-terangan bilang kalau informasinya memang sulit dipercaya. Tapi itu bukan masalah. Mau percaya atau tidak, itu sepenuhnya terserah kita. Jadi, jelas sekali ya, nggak ada unsur paksaan sama sekali. Terus, bagaimana cara kita menentukan pilihan itu? Nah, dalam sistem kepercayaan ini, diyakini bahwa setiap orang itu punya pemandu batinnya sendiri, yang disebut malaikat muqarrabin. Dialah yang akan membantu kita menavigasi informasi-informasi seperti ini. Bimbingan batin ini pada akhirnya akan membawa kita ke salah satu dari 2 jalan. Jalan pertama adalah untuk mereka yang percaya. Katanya, mereka akan ditunjukkan bukti secara personal dan perlahan akan merasakan sendiri kenyataan dari ilmu ini. Sementara jalan kedua adalah untuk yang skeptis. Mau berusaha sekeras apapun, mereka tidak akan pernah paham atau percaya. Sarannya? Ya sudah, lupakan saja informasinya, lanjutkan hidup. Jadi ketidakpercayaan itu nggak ada konsekuensi negatifnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat praktis dan sering banget muncul. Kalau ilmu ini memang sepenting itu, kenapa harus dijual dalam bentuk buku? Kenapa nggak dibagikan secara gratis aja, biar semua orang bisa tahu? Ini pertanyaan yang sangat wajar ya, apalagi kalau menyangkut monetisasi ajaran spiritual. Nah, sang sumber memberikan 3 bagian justifikasi atau alasan di balik keputusan ini. Jadi, alasannya ini bukan murni komersial. Pertama, karena ini adalah sebuah perintah langsung dari Nur Muhammad. Kedua, ini adalah bagian dari pendidikan pribadi si penggagas. Proses menulis, menerbitkan, sampai memasarkan buku itu sendiri adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Dan ketiga, yang paling penting, ini soal prinsip. Kalau diberikan gratis, seolah-olah ilmu ini butuh validasi atau pengakuan dari manusia. Nah, kutipan ini memperjelas poin soal prinsip tadi. Intinya, nilai dari ilmu ini dianggap berdiri sendiri, independen. Ia tidak membutuhkan kepercayaan, pujian, atau pengakuan dari kita semua untuk membuktikan nilainya.
Prinsip tidak butuh pengakuan ini ternyata nyambung banget ke tema terakhir kita, yang menurut saya paling filosofis. Ini tentang cara kita memandang kembali hubungan kita dengan uang, harta, dan ujian di baliknya. Jadi begini argumennya. Orang-orang yang menuntut pengetahuan ini harus gratis, sebenarnya mereka salah memahami ujian spiritual yang sesungguhnya terkait dengan uang itu sendiri. Coba kita lihat perbedaannya. Pandangan umum kita kan biasanya yang penting dapat uangnya secara halal. Sudah bayar zakat atau sedekah, kewajiban selesai. Fokusnya di cara memperoleh. Nah, menurut pandangan ilmu kebenaran, itu baru setengah jalan. Tanggung jawab kita itu mencakup bagaimana uang itu diperoleh dan bagaimana uang itu dibelanjakan. Mengenali mana pengeluaran yang bermanfaat dan mana yang sia-sia itu sendiri adalah sebuah bentuk ibadah. Nah, disinilah letak ujiannya. Kemampuan kita untuk membedakan antara pengeluaran yang benar-benar bermanfaat, misalnya untuk ilmu, dengan pengeluaran yang tujuannya hanya untuk pamer atau mencari pujian orang lain. Setiap keputusan finansial yang kita buat, sekecil apapun, ternyata adalah bagian dari ujian kehidupan yang lebih besar. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang cukup provokatif ya. Jika setiap cara kita membelanjakan uang adalah sebuah ujian, lalu apa yang diceritakan oleh pilihan-pilihan finansial Anda selama ini tentang perjalanan Anda sendiri? Coba kita renungkan bersama.